adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang matematika kelas 5. Yuk kita simak bersama. Adik-adik, sekarang kita akan membahas tentang materi bangun ruang kubus. Apa saja sih yang kita pelajari kali ini? Yang pertama yaitu ciri-ciri kubus, yang kedua bagian-bagian kubus, yang ketiga jaring-jaring kubus, yang keempat luas permukaan kubus, yang kelima volume kubus, dan yang terakhir yaitu pembahasan soal. Pertama, kita akan belajar tentang ciri-ciri kubus. Apa saja sih ciri-ciri kubus itu? Untuk mempermudah, kita ilustrasikan gambar kubus terlebih dahulu ya. Ciri-ciri kubus yang pertama yaitu mempunyai 6 buah sisi berbentuk persegi yang sama besar. Yang kedua, mempunyai 8 titik sudut. Yang ketiga, mempunyai 12 rusuk yang sama panjang. Yang keempat, mempunyai 12 diagonal bidang sama panjang. Yang kelima, mempunyai 4 diagonal sisi yang sama panjang. Yang keenam, yaitu semua sudutnya adalah siku-siku. Selanjutnya, kita akan belajar tentang bagian-bagian kubus. Perhatikan kubus ABCD EFGH sebagai berikut ya adik-adik. Nah, kita akan mengidentifikasi apa saja sih bagian-bagian dari kubus. Yang pertama yaitu ada rusuk nih, jumlahnya yaitu 12, yaitu AB, BC, CD, AD, AE, BF, CG, DH, EF, FG, GH, dan juga EH. Selanjutnya ada sisi atau bidang, jumlahnya yaitu 6, ABCD, EFGH, ABFE, DCGH, BCGF, dan juga ADHE. Selanjutnya ada titik sudut yang jumlahnya 8, titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan juga titik H. Selanjutnya ada diagonal sisi yang jumlahnya 12, terdiri dari AF, EB, DG, HC, AC, BD, EG, HF, BG, CF, AH, dan juga DE. Selanjutnya ada diagonal ruang yang jumlahnya ada 4, yaitu AG, HB, EC, dan juga DF. Selanjutnya ada bidang diagonal yang jumlahnya 6, ada ABGH, DCFE, AEGC, BFHD, BCHE, dan juga ADGF nih adik-adik. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang jaring-jaring kubus. Apa sih jaring-jaring itu? Jaring-jaring merupakan gabungan dari bangun datar yang menyusun sebuah bangun ruang. Karena kubus ini terdiri dari sisi-sisi yang berbentuk persegi, maka jaring-jaring kubus itu terdiri dari 6 buah persegi. Nah, berikut contoh dari jaring-jaring kubus ya adik-adik. Selanjutnya, kita akan mencari volume kubus dan juga luas permukaan kubus. Terlebih dahulu kita ilustrasikan gambar kubus dengan R itu panjang rusuk. Luas permukaan kubus rumusnya adalah 6 dikali R kuadrat. Karena sisi kubus itu terdiri dari 6 buah persegi panjang, maka luas permukaan kubusnya yaitu luas dari 6 buah persegi. Seperti itu ya adik-adik. Selanjutnya untuk volume kubus itu rumusnya adalah R pangkat 3 atau R dikali R dikali R. Gimana nih adik-adik? Sudah paham tentang materinya belum? Nah, untuk mengasah kemampuan adik-adik, yuk kita bahas soal bersama ya. Soal yang pertama yaitu adik-adik diminta untuk mencari volume kubus yang dibuat oleh Rio. Nah, pertama-tama kita akan analisis nih, apa saja sih yang diketahui di dalam soal ya adik-adik.
Diketahui bahwa panjang sisi persegi itu adalah 12 cm. Nah, panjang sisi persegi itu sama saja dengan rusuk kubus, yaitu 12, atau dapat disimbolkan R itu sama dengan 12. Nah, adik-adik juga perlu ingat bahwa rumus dari volume kubus yaitu R pangkat 3 atau R dikali R dikali R. Tinggal kita masukkan nilai R yang sudah diketahui tadi yaitu 12 menjadi 12 dikali 12 dikali 12. Jika adik-adik hitung, hasilnya adalah 1728. Jadi, pilihan jawaban yang tepat adalah B. Wah, mudah sekali adik-adik. Yuk, kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal yang kedua, adik-adik diminta untuk mencari jumlah kubus kecil yang membentuk rubrik tersebut. Nah, perhatikan gambar rubrik tersebut ya. Ternyata di dalam rubrik tersebut memiliki panjang rusuk berupa 3 kubus satuan. Ini adik-adik terdapat 3 kubus satuan. Nah, jadi jumlah kubus kecil itu rumusnya adalah volume rubrik. Ingat, volume rubrik itu sama saja dengan volume kubus, yaitu R pangkat 3, di mana R-nya itu adalah 3 ya. Jadi, tinggal kita masukkan 3 dikali 3 dikali 3. Jika adik-adik hitung, hasilnya adalah 27 buah. Jadi, jumlah kubus kecil yang membentuk rubrik tersebut ada 27 buah. Wah, mudah sekali ya. Yuk, kita lanjut ke soal terakhir nih adik-adik. Di soal yang ketiga, adik-adik diminta untuk mencari volume dari kotak kado. Nah, di dalam soal diketahui bahwa luas alasnya itu 1225. Nah, kita tahu bahwa alas dari kubus itu berbentuk persegi. Jadi, luas alas kubus itu sama saja dengan luas persegi. Nah, rumus dari luas persegi yaitu S kuadrat sama dengan 1225. Nah, kita akan mencari nilai S terlebih dahulu. Untuk mencari nilai S, adik-adik harus mengakarkan kedua ruas. Jadi, di ruas kiri menjadi akar dari S kuadrat sama dengan di ruas kanan yaitu akar dari 1225. Perhatikan, kita hitung di ruas kiri. Kita akan menghitung akar dari S kuadrat. Ingat, jika kita ingin mencari akar dari suatu bilangan berpangkat 2, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi, akar dari S kuadrat yaitu S sama dengan akar dari 1225 yaitu 35. Jadi, S itu sama dengan 35 cm. Nah, panjang rusuk kubus itu sama dengan panjang sisi persegi ya, yaitu 35 cm. Jadi, R itu sama dengan 35 cm. Karena kita sudah mendapatkan nilai R, maka kita bisa mencari volume kotak kado. Rumusnya adalah sama dengan volume kubus, yaitu R pangkat 3. Tadi kita sudah dapatkan R sama dengan 35, menjadi 35 dikali 35 dikali 35. Jika adik-adik hitung, hasilnya adalah 42.875 cm3. Jadi, volume kotak kado tersebut adalah 42.875 cm3. Wah, mudah sekali ya adik-adik. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajarnya ya adik-adik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wow.